Selamat pagi untuk kita semua, anak didik kami yang ada di rumah. Kami mengucapkan salam sehat. Mari kita menjaga diri masing-masing dari COVID-19. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Stefanus Tarigan, guru agama di SMA Santo Ignatius. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pelajaran agama, pelajaran agama kelas 10 berkaitan tentang manusia. Namun sebelumnya, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, bab pertama kita itu ialah tentang manusia sebagai makhluk pribadi. Apa itu manusia? Mengapa manusia disebut manusia dan apa muatan dalam diri manusia, dan juga apa yang disebut dengan pribadi. Kenapa dikatakan manusia adalah makhluk pribadi? Ini akan saya sampaikan. Dan yang pertama saya akan menyampaikan tentang etimologi kata. Mari kita saksikan etimologi kata manusia. Manusia berasal dari bahasa Sanskerta manu dan juga bahasa Latin mens. Kedua kata ini memuat makna yang sama, yakni berpikir. Yang berpikir. Jadi manusia menurut kata dari bahasa Sanskerta dan Latin ialah makhluk yang berpikir. Sedangkan ada kata lain, yakni homo. Sering kita mendengar kata homo. Kata homo ini juga adalah bahasa Latin. Tetapi kata homo bermuatan dari dasar atau bahan atau asal manusia. Jadi kata homo berasal dari kata humus. Humus artinya tanah. Jadi manusia adalah tanah. Oleh karena itu boleh kita katakan bahwa manusia adalah tanah dan juga manusia adalah yang berpikir. Itulah etimologi kata manusia. Sedangkan kata pribadi berasal dari bahasa Yunani, hipostasis. Kata hipostasis ialah kata yang memuat tentang pribadi. Dari kata hipostasis ada kata muncul yang namanya ialah persona, atau dalam bahasa Inggris disebut person. Kata persona berarti ialah perseorangan atau yang tidak terbagi atau yang tidak terpisahkan. Kata persona dahulu kala dipakai untuk mengatakan topeng. Ya, topeng yang dipakai pada saat ada drama. Ya, pada saat ada drama. Topeng yang satu berbeda dengan topeng yang lain. Oleh karena itu, kata pribadi memuat unsur perseorangan yang tidak terbagi dan tidak sama dengan yang lain, atau biasa juga disebut dengan perseorangan, beda satu dengan yang lainnya. Kemudian kata persona juga bisa kita sebut dengan istilah individu. Ya, dalam setiap pribadi, dalam setiap individu ada unsur di dalamnya. Ada 4 unsur yang bisa kita lihat, yakni yang pertama ialah jasmani, ialah tubuh kita. Yang kedua ialah rohani, yakni ada di dalam diri kita tetapi tidak tampak. Apa itu rohani? Ialah kemampuan manusia untuk mencapai yang tidak dilihatnya, yakni terutama adalah Allah. Kemampuan manusia untuk mengenal Allah. Selanjutnya fisik. Fisik itu ialah tubuh, penampilan kita. Ya,
Apakah orangnya itu rapi, apakah orangnya itu cantik, apakah orangnya itu ganteng, ya. Dan satu lagi ialah psikis, yakni kejiwaan. Keempat unsur ini harus diberi makan manusia supaya keempat unsur ini sehat di dalam diri manusia itu. Jika keempat unsur ini sehat di dalam diri manusia, maka manusia itu boleh dikatakan manusia yang sejati. Secara jasmani, makanan jasmani kita ialah nasi, sayur, dan lauk pauk yang lain. Terkadang kita bisa beli ayam penyet, atau kita bisa beli pizza, beli dimsum, sekali-sekali BPK. Yang kedua ialah rohani. Makanan rohani kita ialah sabda Allah. Jika kita mendengarkan sabda Allah, rajin berdoa, maka secara rohani kita akan sehat. Selanjutnya secara psikis. Secara psikis, ya, kita perlu makanan yang namanya rekreasi, piknik, supaya kita sehat. Dan juga jangan lupa kita berkonsultasi dengan orang lain, atau yang biasa disebut dengan curhat, bukan gosip. Selanjutnya yang keempat ialah fisik, ya. Secara fisik kita harus berpenampilan baik. Kita harus mandi bersih, begitu juga kita butuh pakaian. Bagi perempuan butuh anting-anting, butuh gelang, dan juga butuh lipstik, supaya secara fisik dia tampil istimewa. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa unsur dalam individu ini sangat mempengaruhi manusia. Ya, keempat unsur ini menyatu di dalam diri manusia. Jika salah satunya hilang, maka kemanusiaan manusia itu pun akan hilang. Ya, setiap pribadi dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor genotip dan juga faktor fenotip. Faktor genotip ialah faktor bawaan. Setiap orang mempunyai faktor bawaan dalam dirinya masing-masing. Selanjutnya faktor fenotip. Faktor fenotip ini ialah faktor lingkungan. Misalnya orang baik jika tinggal di lingkungan orang jahat, secara perlahan dia akan menjadi orang jahat. Jika orang jahat tinggal bersama dengan orang baik, lama-kelamaan orang jahat itu akan menjadi baik. Oleh karena itu, secara pribadi manusia itu adalah kesatuan antara unsur-unsur tadi dan mempunyai keunikan masing-masing. Dan secara kodrati manusia itu disebut dengan monodualis, yakni manusia, individu, dan juga sosial. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama orang lain. Demikianlah pelajaran kita tentang etimologi kata manusia. Selanjutnya dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas aku pribadi yang unik, mengembangkan karunia Allah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.